Alhamdulillah ya, masih bisa untuk mencari ilmu. Kita masih bisa untuk terus menghafal Al-Quran. Berapa banyak orang di luar sana ingin mencari ilmu, ingin menghafal Al-Quran, tapi dia tidak bisa. Alhamdulillah, kita masih bisa diberi nikmat, masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu, untuk menghafal Al-Quran. Berapa banyak orang yang ingin belajar mencari ilmu, tapi dia tidak bisa. Orang tuanya melarang, kalau enggak kemampuannya tidak ada. Keutamaan mencari ilmu banyak. Sampai ada sebuah hadis yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasnaun. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu menaruh sayap-sayapnya untuk berjalan thalabul ilm karena ridho gitu. Makanya itu saking mulianya thalabul ilm sampai malaikat pun ridho menaruh sayap-sayapnya untuk berjalannya thalabul ilm. Apalagi karena mencari ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin ya. Ilmu. Ketika kita mencari ilmu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata di dalam syairnya, di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bikaan majmu'iha bibayanin dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadul ustadzi wa tuluz zamani. Kata Sayyidina Ali berkata, ingat kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Apa saja? Kata Sayyidina Ali, dan aku akan memberitahumu dengan jelas. Yang pertama apa? Zakaun. Kata Sayyidina Ali, kita harus mempunyai kecerdasan. Terus yang kedua, wahirsun. Kita harus mempunyai kemauan, harus mempunyai semangat kemauan yang tinggi. Karena di dalam kitab Manhaj Syawi diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim, ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan santai. Makanya dari situ kita harus bersemangat. Kita harus bersemangat untuk mencari ilmu. Yang ketiga wastibarun. Kita harus mempunyai kesabaran. Harus mempunyai kesabaran karena orang-orang pencari ilmu, penyambung lisan Rasulullah SAW itu tidak akan mudah. Pasti banyak cobaan-cobaan yang kita harus lewati di dalam mencari ilmu tersebut. Tapi sesusah apapun kita dalam mencari ilmu, ada sebuah anak pernah baca di atas lemarinya Kang Ferry, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan bisa. Jadi sesusah apapun kita mencari ilmu, kita menghafal itu, semuanya itu akan menjadi sebuah kenangan ya di masa yang akan datang. Semuanya akan menjadi kenangan. Terus yang keempat, wabul ghotun, mempunyai bekal. Dan kita juga harus berkorban dalam bekal ya, dalam harta. Seperti ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, dengan apa engkau memperoleh ilmu? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang cerdas, dan berkorban dengan harta. Nah, dari itu juga kita harus mengorban sedikit harta kita untuk mencari ilmu, untuk membeli kitab, untuk membayar lain-lainnya. Kita juga harus mempunyai arahan guru, atau yang disebut tuh kita juga harus mempunyai guru ya. Karena sebagian ulama berkata, barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka atau otodidak itu belajar sendiri, maka sebenarnya gurunya adalah setan. Karena ada sebuah cerita ya, ada seseorang dia mencari obat untuk menyembuhkan. Ada sebuah kata-kata tuh al-habbatu sauda shifaun likul lida. Karena aslinya al-habba pakai ba ya. Orang tersebut membaca al-hayyatus sauda shifaun likul lida. Apa artinya? Al-habbatus sauda aslinya jintan hitam adalah obat semua penyakit. Dia membacanya al-hayya. Hayya itu kan ular. Ular hitam adalah obat dari semua penyakit. Nah, dari situ dia memakan ular hitam dan akhirnya meninggal. Makanya dari situ kita harus belajar lah. Belajar dari situ. Terus yang keenam nih, waktu tuluz zaman. Ini buat yang baru-baru ya, kita harus sabar dalam tilawah 5 juz. Harus dalam perjalanan mencari ilmu itu emang lama ya. Aslinya tidak cukup 3 tahun kita. 3 tahun untuk mencari ilmu ya. Seperti yang di pondok anak dahulu gitu. Itu 12 tahun mencari ilmu. Kan belum lagi yang kalau hafidh Al-Quran, belum tafsir-tafsirnya. Di situ kita emang harus bersabar lah. Emang waktu yang panjang. Seperti Imam Nawawi, itu kan selama seumur hidupnya beliau belajar terus sampai lupa untuk menikah. Dan kita juga membutuhkan ilmu dalam ibadah kita sehari-hari. Membutuhkan ilmu karena di dalam kitab Safwatuz Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu
amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan yang kita lakukan tanpa amal, tanpa ilmu, maka amalnya itu akan ditolak dan tidak diterima. Seperti misalnya ya, ada sebuah cerita juga, kan bangkai najis ya, tidak boleh dibawa sholat bangkai. Pada zaman dahulu tuh ada seorang ahli ibadah. Orang tersebut udah berapa tahun dia ibadah, sholat terus sholat, tapi dia tidak tahu bahwasannya bangkai itu najis dan dia mengalungkan kayak kadal gitu ya, melakukan kadal di lehernya. Nah, selama beribu-ribu tahun itu tidak diterima amal ibadah karena itu tanpa ilmu. Dia beribadah tapi tanpa ilmu. Dan dikatakan juga dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jangan kalian mencari ilmu untuk 3 hal dan jangan kau tinggalkan ilmu karena 3 hal. Yang pertama, jangan kalian mencari ilmu untuk 3 hal. Jangan kalian mencari ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh. Kita percuma aja kan ya, kita berdebat sama orang bodoh, ya orang itu nggak bakal paham kan. Kita ngomong ini, dianya tetap paling bener lah. Orang bodoh kan kayak gitu, nggak tahu apa-apa. Terus yang kedua, jangan mencari ilmu untuk membanggakan diri. Nah, ini mencari ilmu hanya untuk membanggakan diri itu ya percuma juga sama. Buat apa coba? Sebenarnya kita itu tidak ada kontribusi sama sekali. Hanya Allah yang memberikan kita untuk mencari ilmu gitu. Kita nggak ada kontribusi sama sekali. Seperti yang dikatakannya ini Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau berkata, teruslah berada di titik nol. Apa maksud dari itu? Kita nih tidak usah membanggakan diri gitu loh. Kalau yang ibadah kita nggak apa-apa tinggi gitu loh, tapi untuk ini nggak boleh kita untuk selalu bersombong-sombong lah. Terus yang ketiganya, jangan kalian mencari ilmu untuk ria. Sifat ria adalah sifat yang nggak mendapatkan apapun dari Allah dan tidak mendapatkan apapun dari manusia. Percuma aja kita ria gitu. Kita udah ibadah, lama-lama kita ria, kita nggak dapat apa-apa dari Allah. Dan kita kan ria ke manusia, kita juga nggak dapat apa-apa dari manusia. Terus yang keduanya, jangan kalian tinggalkan ilmu karena malu. Kita nggak boleh meninggalkan ilmu nih. Malu anak mah nggak mau mondok gitu. Malu anak nggak mau mencari ilmu ya. Apa anak pondok nih gituin pasti kan ya. Udah sana anak pondok beda sarungan. Yang keduanya, jangan kalian mencari ilmu karena zuhud, karena merasa cukup gitu, merasa cukup yang ia punya. Karena ilmu itu luas gitu. Selama kita pasti gak bakal habis lah ilmu itu. Yang merasa cukup zuhud lah, enggak lah anak zuhud aja udah, ilmu segini aja cukup nih. Gak boleh kata Sayyidina Umar. Terus yang ketiga, jangan kalian tinggalkan ilmu karena ridho dengan kebodohan. Jangan kalian tinggalkan ilmu ridho gitu. Anak gak belajar udah seakan-akan dia tuh ridho dengan kebodohan, udah biarin aja anak bodoh lah. Terus ilmu juga harus dibarengi dengan adab ya. Seperti yang dikatakan oleh Murabbi Arwahina wa Ijsadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimallahu rahmatal abrar, ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Jadikanlah ilmu itu seperti garam dan adab itu seperti tepung. Jika kita ingin membuat gorengan kan ya, pasti yang paling banyak itu tepungnya daripada garam. Sama juga seperti ilmu ya. Ilmu juga pasti yang lebih banyak kita itu kan adab dulu. Karena adab itu mencakup kita barokahnya ilmu. Terus ilmu juga akan terus, jika ilmu kita bermanfaat, ilmu itu akan terus berjalan gitu. Pahalanya tuh akan terus mengalir sampai hari kiamat. Seperti dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasatin. Pertama, shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au waladin salih yad'ulah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika anak Adam meninggal, maka semua perbuatan, semua amal-amal yang ada di dunia itu akan terputus kecuali ada 3 hal amal yang gak terputus. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kan pasti beruntut ya. Misalnya kita menyumbang satu keramik di pondok ya. Selama keramik itu dipakai untuk belajar, dipakai untuk sholat, maka pahala tersebut akan mengalir kepada orang yang menyumbangnya. Makanya kita sumbang ya, jangan lupa. Terus yang kedua, au ilmin yantaufu bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Yang dikatakan Ustaz Rahmat ya kalau nggak salah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu, ada 2. Ilmu yang ketika kita mengamalkannya dan ilmu yang kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, ilmu bermanfaat. Ilmu tersebut juga seperti halnya ya, misalnya nih Ustaz Saiful, antum ya punya murid antum, terus antum juga punya murid lagi, terus dari bawah itu pahalanya akan terus kepada Ustaz Saiful. Selama dia mengamalkan dah ibadah
diberitahu oleh Ustaz Saiful, pahala-pahala tersebut kepada Ustaz Saiful. Terus awaladun solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Itu juga termasuk semua amalan yang tidak terputus. Ada sebuah cerita ya tentang ini, semangat dalam bukan mencari ilmu, tapi semangat dan kekuatan diri untuk berjuang lah, berusaha. Ada sebuah cerita tuh di dalam kitab Faidul Mukhtaroh. Di dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya ada seorang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia ingin meminang putri raja, kan seleranya terlalu tinggi ya. Dia ingin meminang. Ketika dia langsung mendatangi rajanya untuk menikahinya, untuk meminangnya. Kata raja tersebut, apa yang kau punya? Kau tidak mampu untuk membayar mahar anakku, kata dia gitu. Loh, kata orang miskin tersebut, emang berapa maharnya? Beberapa kilo mutiara dan berlian. Digituin kata rajanya. Setelah itu, mutiara ada di mana ya? Oh, mutiara ada di laut. Dan dia bergegas membawa ember ke laut ya, ingin menguras laut. Tapi saking ada kekukuhan dari dirinya dan bersemangat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa takut kepada ikan-ikan yang ada di laut dan mengambil mutiara-mutiara yang ada di dasar laut dan dilemparkan ke daratan. Itu juga kita bisa ambil hikmahnya lah. Jika kita berusaha itu pasti bisa. Allah pasti memberikan gitu. Kita ambil hikmah dari cerita tersebut. Itu kan saking dia berusaha, saking dia punya rasa ingin untuk meminang putri raja tersebut.